Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini di mana kita kembali melaksanakan kuliah atau perkuliahan kita secara online melalui video kali ini. Nah, materi kita pada hari ini adalah studi Islam Kawasan pada mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, ini pertemuan yang ke-11, pertemuan ke-11 lah. Pertemuan ke-11 atau 12? Nah, pertemuan ke-12. Kalau nggak salah pertemuan ke-12 lah. Nah, oke, kita share dulu materinya. Studi kawasan Islam. Nah, kita hari ini mempelajari atau materi kita pada hari ini adalah studi kawasan Islam. Nah, ini adalah bagian dari materi perkuliahan kita dari sub materi yang ada di metodologi studi Islam. Nah, studi kawasan Islam. Arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Satu, arti studi kawasan Islam. Nah, secara terminologi, studi Islam, kemarin sudah dibahas juga pengertian studi Islam lah. Studi Islam itu merupakan dari bahasa Arab, yakni dirasah Islamiyah. Dirasah Islamiyah dari bahasa Arab studi Islam. Dalam kajian Islam di Barat, studi Islam juga itu disebut Islamic Studies, yang secara harfiah adalah kajian yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis atau secara istilah, studi Islam adalah kajian secara terpadu dan sistematis untuk mengetahui, menggunakan, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, ataupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Nah, itu yang dinamakan studi Islam lah. Nah, itu tadi pengertian secara terminologi. Studi kawasan Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang studi kawasan Islam. Apa itu studi kawasan Islam? Adalah kajian yang tampaknya dapat menjelaskan situasi saat ini, karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup peranata yang ada di dalamnya. Jadi, studi kawasan Islam adalah kajian ilmu yang pada tampaknya dapat menjelaskan situasi keadaan saat ini. Nah, situasi keadaan ini maksudnya situasi keadaan umat Islam secara umum di kawasan global. Nah, yang ada di dalam, baik itu di dunia Islam maupun lingkup peranata yang ada di dalamnya. Nah, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Nah, jadi ciri-ciri karakteristik sosial budaya umat Islam yang ada di dalamnya itu maksudnya di kawasan sebuah negara itulah. Termasuk juga faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan pada setiap kawasan Islam itu. Dengan demikian, secara formal, objek studinya harus meliputi aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial budaya yang merupakan ciri-ciri umum dari keseluruhan perkembangan pada setiap kawasan budaya. Nah, jadi kajian studi Islam ini dia meliputi baik dari segi geografisnya, kawasannya, geografis wilayah, kemudian dari segi demografisnya, kemudian dari segi historisnya, kemudian dari segi bahasa, serta berbagai perkembangan sosial budaya yang merupakan ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan studi Islam itu. Asal-usul dari studi kawasan Islam itu apa? Nah, para ahli kenegaraan sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an Masehi telah memperhatikan persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara. Nah, misalnya Ptolemy,
Thukydides, Hecatius, dan Herodotus merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang dikenalnya, baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatan terhadap wilayah-wilayah yang mereka kunjungi. Nah, jadi mereka ini berkunjung dan mencatatkan hasil kunjungannya itu dalam sebuah catatan, catatan sejarah. Nah, selain sejarawan mereka juga pengelana. Jadi pada sejarawan Yunani itu selain sejarawan mereka juga seorang pengelana. 1300 tahun kemudian kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan ini dengan berbagai corak ragam yang lebih dinamis lagi. Karya-karya mereka telah melampaui sejarawan Yunani. Nah, di mana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realitas sebuah sejarah, tetapi lebih maju lagi, yaitu cara-cara menanganinya. Nah, jadi tidak sekadar berbicara sejarah, tapi bagaimana menanganinya. Nah, dalam sebuah sejarah itulah munculnya berbagai karya sejarah dengan tema-tema kajian wilayah, misalnya. Dimulai dari awal penciptaan sampai dihuni umat manusia. Nah, itu tema-tema kajian wilayah itu dari awal penciptaan sampai dihuni umat manusia. Nah, itu merupakan kajian-kajian yang sangat populer dan hampir dapat ditemukan dalam karya-karya sejarah klasik Islam. Nah, jadi sejarah klasik itu ada dari sejarah penciptaan Nabi Adam sampai zaman sekarang inilah. Sekalipun kajian geografi sebagai disiplin ilmu agak berbeda dengan sejarah. Jadi kajian geografi itu berbeda dengan kajian sejarah karena yang dibahas adalah mengenai wilayah sebuah kawasan. Nah, baik batas-batasnya maupun garis lintangnya dan sebagainya. Nah, itu merupakan kajian geografi. Di kalangan sejarawan Islam, hal ini tak bisa dipisahkan begitu saja. Karena objek pembahasan antara keduanya saling melengkapi, karena kajian sejarah sangat membutuhkan kajian tentang ruang dan waktu sebagai aktivitas pelakunya. Nah, oleh karena itu, karya-karya tentang geografi dan sejarah telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari perkembangan historiografi Islam secara umum. Jadi ketika membahas sejarah tentu akan juga membahas kawasan itu, yakni membahas tentang geografinya juga. Nah, itu jelas sudah. Oleh karena itu, karya-karya tentang geografi dan sejarah telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari pengembangan historiografi Islam secara umum. Orientalisme melihat Islam kritis. Makna orientalisme yaitu suatu paham atau penelitian studi yang mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungan dan peradabannya. Jadi orientalisme adalah orang barat lah yang melakukan penelitian studi yang mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungan dan peradabannya. Bangsa timur itu dunia Islam. Sejarah orientalisme pada fase awal mengisahkan tentang pergulatan dan pertarungan agama dan ideologi antara bangsa barat yang dibagi oleh agama Nasrani dan Yahudi dengan bangsa timur yang dibagi oleh penganut agama Islam. Jadi sejarah orientalisme itu pada fase awal-awalnya itu dia mengisahkan atau mengisahkan tentang pergulatan pertarungan agama dan ideologi antara bangsa barat dan timur. Yang diwakili barat itu diwakili oleh Nasrani dan Yahudi, dan timur itu adalah Islam. Misalnya perang salib, yang terjadi antara umat Islam dan umat Nasrani secara khusus menjadi sebab pemicu bangsa Eropa itu melakukan kajian terhadap dunia Islam. Nah, awal-awalnya itu kan karena perang salib. Nah, itu yang memicu untuk melakukan kajian terhadap dunia Islam. Perang antara dua kekuatan besar yakni Islam dan Kristen dengan 8 gelombang penyerbuan terhadap umat Islam selama hampir 2 abad. Nah, hampir 2 abad terjadi perang salib itulah 1096 sampai 1270 yang berakhir dengan kekalahan dan kehancuran kekuatan dunia barat, menyebabkan kemarahan besar dan dendam yang membara bagi bangsa-bangsa barat untuk menghancurkan Islam. Jadi selama perang salib itu bangsa barat mengalami kehancuran. Meskipun secara moral dan fisik atau materi mereka mengalami kehancuran, kekalahan, tapi itu kekalahannya di wilayah timur atau di wilayah Asia Barat atau di wilayah Jazirah Arab. Namun
Yang berarti yang hancur tuh meskipun menang orang Islam karena peradaban Islam sudah apa hancur secara fisik karena terjadi pertempuran itu di wilayah Islam. Nah, itulah. Pasca Perang Salib, nah, gerakan orientalis ini tumbuh dengan pesat. Jadi ketika mereka mengalami kekalahan di Perang Salib, maka bangsa Barat ini diwakili oleh ilmuwan mereka melalui gerakan orientalis ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Mereka mengadakan studi tentang bahasa Arab dan Islam. Nah, kenapa? Mereka melihat ketika terjadi kontak Perang Salib itu, mereka melihat, oh ternyata umat Islam yang digembar-gemborkan apa di dunia barat itu mengalami keterbelakangan, ya, ternyata ketika mereka langsung melihat kondisi peradaban Islam, kontak di Arab, nah mereka melihat luar biasa secara pengetahuan dan peradaban, nah, sehingga mereka merasa kalah dari segi pengetahuan dan peradaban, sehingga ketika Perang Salib itulah mereka muncul untuk mengkaji studi Islam di Timur itulah. Nah, ketika mereka mengadakan studi tentang bahasa Arab, mereka juga memanfaatkan apa saja dari karya-karya Muslim hingga meluas dalam mengkaji tentang kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka itu mengkaji berbagai ilmu pengetahuan apa saja tuh, baik itu karya-karya umat Islam atau intelektual umat Islam, nah, hingga meluas tentang kajian kondisi ekonomi dan politik dan sebagainya. Pada masa ini pula muncul semangat orang-orang Eropa untuk mengkritik, mengecam, dan menyerang Islam dari berbagai kepentingan. Nah, ketika mereka mengetahui sudah mendapatkan pengetahuan dari umat Islam, mereka akhirnya juga mengkritiki, mengecam dan menyerang Islam dengan berbagai kepentingan. Ada supaya apa menggoyahkan umat Islam itulah. Sebagai imbas dari kebencian ini, pengarang-pengarang orientalis mulai menulis buku-buku dengan gambaran yang salah terhadap Islam. Hal-hal yang sebenarnya tidak terdapat dalam Islam, bahkan yang bertentangan mulai disiarkan ke Eropa. Nah, itu ada lagi juga secara negatifnya. Setelah masa pencerahan, nah ketika mereka mengalami masa pencerahan, masa Renaissance, nah datanglah masa kolonialisme orang Barat. Nah, jadi orang Barat ini datang ke negara Islam untuk berdagang dan kemudian untuk mendudukkan bangsa-bangsa Timur. Nah, mereka orang Barat ketika sudah maju, Perang Salib kan kalah. Pas pada abad ke-16 itu mereka mulai secara pengetahuan mulai berkembang pesat, mulai mengalami maju secara pengetahuan dan peradaban, sehingga ketika mereka maju secara teknologi mereka berbalik, nah, mengadakan dagang dan kemudian melakukan kolonialisme di dunia Islam dan menundukkan bangsa-bangsa Timur, karena bangsa Timur terutama umat Islam itu secara umum mereka terpecah belah karena banyak umat Islam yang terbuai oleh urusan dunia, sehingga agama mulai secara tidak langsung mulai ditinggalkan, dan pemimpin-pemimpinnya atau raja-rajanya pada masa itu hanya mementingkan kepentingan pribadi, sehingga pemerintahan menjadi kacau balau, sehingga umat menjadi tidak kuat dan mudah ditaklukkan oleh bangsa Barat yang mulai mengalami kemajuan dalam hal pengetahuan, sedangkan umat Islam mengalami masa stagnan atau kejumutan dalam berpikir atau dalam pengetahuan. Pada periode ini, tulisan-tulisan para orientalis itu ditujukan untuk mempelajari Islam seobjektif mungkin. Nah, jadi pas sudah pada masa inilah, masa Renaissance, nah, mulai masa maju umat bangsa Barat ini, mereka mulai menulis tulisan atau mempelajari Islam itu secara seobjektif mungkin, nah, agar dunia Islam diketahui dan dipahami lebih mendalam. Jadi mereka penasaran juga akhirnya, dan mereka akhirnya jujur melakukan sebuah studi, nah, seobjektif mungkin supaya ilmu pengetahuan Islam itu mudah dipelajari dan dipahami. Nah, hal ini perlu karena orientalisme tidak bisa begitu saja terlepas dari kolonialisme, bahkan juga usaha kristenisasi. Nah,
Namun begitu, awal abad ke-20 juga ditandai dengan munculnya para orientalis yang berusaha menulis dunia Islam secara ilmiah dan objektif. Jadi pada abad ke-20 itu mulai sudah bangsa Barat, terutama ilmuwan-ilmuwannya mulai menulis Islam Islam secara ilmiah dan objektif. Sehingga orientalisme itu dijadikan sebagai usaha pemahaman terhadap dunia timur secara lebih mendalam. Jadi ada kajiannya. Jadi misalnya membahas tentang sejarah Islam, maka mereka menulis sesuai dengan seobjektif mungkin. Kemudian membahas tentang ilmu Quran dan sebagainya. Penelitian mereka melakukan. Itu pada abad ke-20 para ilmuwan Barat itu mulai sadar dan mulai objektif dalam mempelajari atau meneliti studi Islam. Dalam tradisi ilmiah baru ini, bahasa Arab dan pengenalan teks-teks klasik mendapat kedudukan utama. Jadi bangsa Barat itu mulai mengkaji teks-teks klasik, terutama bahasa Arab itu. Nah, di antara mereka ada Sir Hamilton, A.L. Gibbs, Louis Washington, W.C. Smith, dan Fridtjof Schumm. Nah, itulah alih namanya itu. Sir Hamilton dan Gibbs sangat menguasai bahasa Arab. Nah, jadi orang Barat menguasainya walaupun kada Islam. Segala nahu sarafnya misalnya, dan dapat berjamaah dengan bahasa ini sehingga ia diangkat menjadi anggota Al-Ajma' Al-Ilmi Al-Arabi, lembaga ilmu pengetahuan Arab. Jadi diangkat juga karena menguasai bahasa Arab di Damaskus, dan Al-Majma' Al-Logo Al-Arabiyah, lembaga bahasa Arab di Kairo, Mesir. Ia memandang Islam sebagai agama yang dinamis dan Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik dan benar. Nah, W.C. Smith mempunyai ilmu yang mendalam tentang Islam. Nah, beliau ini memiliki pandangan yang objektif tentang Islam sehingga luas pengetahuannya tentang ajaran Islam. Ia adalah pendiri Institut Pengkajian Islam di Universitas McGill di Montreal, Kanada. Ia mengatakan bahwa Tuhan ingin menyampaikan risalah kepada manusia. Untuk itu Tuhan mengirim rasul-rasul, dan satu di antara rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW. Nah, Fridtjof Schumm menulis buku dengan judul Understanding Islam yang mendapat sambutan baik dari dunia Islam. Nah, Said Hussein Nasir, ahli ilmu sejarah dan filsafat, misalkan menyebut buku tersebut sebagai buku terbaik tentang Islam sebagai agama dan tuntutan hidup. Jadi Said Hussein Nasir ini juga memberikan pujian terhadap buku yang dikarang oleh Fridtjof Schumm, penulis buku dengan judul Understanding Islam. Aku pernah nyambut namanya nih. Akan tetapi di antara para orientalis tersebut ada sebagian besar pula yang menilai Islam secara subjektif dan memiliki misi-misi tertentu. Nah, misi tertentunya tentu hal-hal yang negatif. Nama-nama seperti Arthur Jeffrey, Alfonso Mingana, Tisdale, Gilmer, dan lain-lain termasuk kelompok orientalis yang selama ini dikenal sangat memusuhi umat Islam atau sangat memusuhi agama Islam. Banyak karya tulis mereka yang memojokkan Islam dan kaum muslimin. Nah, itu mereka menulisnya secara subjektif. Sir William Muir tahun 1819 sampai 1905 masih tanpa ragu-ragu membuat pernyataan Islam sebagai musuh peradaban. Nah, ini keras banget nih. Musuh peradaban, kebebasan, dan kebenaran sebagaimana diakui dunia. Ini orientalis keras radikal istilahnya. Ahmad Abdul Hamid Ghurab mengemukakan pandangan negatifnya mengenai karakter orientasinya. Yaitu pertama, orientalisme adalah suatu kajian yang mempunyai ikatan yang sangat erat dengan kolonialisme Barat. Jadi ada orientalis itu ada kepentingan misi. Dalam mengkaji studi Islam itu ada misinya, yakni ada kepentingan dan kaitan erat dengan kolonialisme Barat. Nah, kolonialisme itu jajahan lah. Kedua, orientalisme merupakan gerakan yang punya ikatan yang sangat kuat dengan kristenisasi. Jadi jelas tuh. Ketiga, orientalisme merupakan kajian gabungan yang kuat antara kolonialisme dengan gerakan kristenisasi yang validasi ilmiah dan objektivitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak, khususnya dalam mengutarakan kajian tentang Islam. Jadi para orientalis ini ada misi kolonialisme dan gerakan kristenisasi. Nah, mereka mengkaji di kajian tentang Islam itu tapi secara subjektivitas. Nah, keempat, orientalisme merupakan bentuk kajian yang dianggap paling potensial dalam politik Barat untuk melawan Islam. Jadi para kaum orientalis ini dengan mempelajari atau membentuk kajian tentang Islam itu merupakan bagian dalam politik Barat untuk melawan dunia Islam.
Oksidentalisme, menjawab Islam sejati. Oksidentalisme adalah merupakan arah kajian baru dalam menghadapi hegemoni keilmuan Barat. Nah, istilah yang ditenangkan oleh Hasan Hanafi ini berusaha mengkaji Barat dalam kacamata Timur. Jadi berbalik pula, kita bilang mengkaji kacamata Barat, mengkaji Barat dalam kacamata Timur, sehingga ada keseimbangan dalam proses pembelajaran antara Barat dan Timur, West and East. Ya. Dunia Barat, misalnya, selama ini dipandang sangat mendominasi dalam kajian ketimuran, khususnya kajian keislaman. Bahkan di area kolonial, orientalisme dianggap sebagai senjata untuk menundukkan bangsa-bangsa timur. Jadi, untuk menundukkan bangsa-bangsa ini kayak Snok-Horjen itulah. Nah, ketika melakukan Belanda itu melakukan penjajahan di dunia Islam di wilayah Asia Tenggara, nah itu Snok-Horjen diikutsertakan untuk memberangus atau untuk menghadapi kaum santri atau ulama, nah, yang keras melawan penjajah. Nah, itu digunakan untuk melawan atau untuk menundukkan bangsa-bangsa timur. Setelah mulai era pasca kolonial, orientalisme berevolusi menjadi kajian yang lebih simpatik. Namun di sisi lain, kecurigaan pada orientalisme belum hilang dalam pikiran dunia timur. Nah, meskipun sudah lewat era penjajahan itulah, dan menaruh lebih simpatik lagi dalam kajian studi Islam, tapi apa, kita tetap curiga pada orientalis. Kecurigaan terhadap orientalis itu juga belum hilang dari pikiran dunia timur. Selain trauma sejarah akibat kolonialisme, para orientalis dipandang berasal dari lingkungan luar, sehingga ada kecurigaan bahwa kajian yang mereka lakukan memiliki motif-motif terselubung, kayak yang sekarang tuh kan kejadian di Prancis itulah. Kebebasan, atas nama kebebasan mereka menulis atau melukis menggambarkan wajah Nabi. Nah, kecurigaan dan ketakutan tersebut tidak diimbangi dengan motivasi bangsa-bangsa timur dalam mengkaji Barat. Nah, meskipun curiga, tapi ada diimbangi dengan motivasi mengkaji Barat. Tuduhan minor terhadap Barat hanya didasarkan pada prasangka yang tidak berdasar. Tuduhan klis seperti kebudayaan Barat yang dekaden, individualistik, dan amoral tersebar dalam literatur di dunia timur. Namun di sisi lain, bangsa-bangsa timur juga terpengaruh oleh kemajuan peradaban Barat yang sebenarnya tanpa hentinya. Ada tuduhan tadi itu kada berimbang, hanya mirror aja, hanya berdasarkan prasangka. Nah, tapi tanpa diimbangi dengan motivasi untuk berbuat yang lebih maju lagi dari Barat, misalnya. Pesimis kita istilahnya lah. Sehingga tersebar dalam literatur dunia timur, namun di sisi lain bangsa-bangsa timur dibuat terpengaruh oleh kemajuan peradaban Barat. Nah, kenyataannya kita sebagai dunia Islam melihat Barat itu sangat maju baik secara ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Nah, sedangkan Islam hanya sebagai penonton. Oksidentalisme diharapkan mampu menjembatani kebuntuan tersebut. Nah, jadi dengan adanya oksidentalisme itu diharapkan mampu menjembatani kebuntuan tersebut. Selain untuk mempelajari akar kemajuan bangsa-bangsa Barat, dari mana misalnya akar Barat jadi maju. Nah, tentu itu asalnya ini mengambil dari pengetahuan Islam juga asalnya. Oksidentalisme ini diharapkan mampu menghilangkan prasangka yang terus mengendap di pikiran orang Timur. Cita-cita dialog antara peradaban yang pernah dilontarkan oleh Muhammad Khatami, misalnya, mantan Presiden Iran, dalam rangka menandingi konsep benturan antar peradaban, hanya bisa terwujud jika ada etikat baik dari kedua sisi dunia ini untuk saling belajar satu sama lain, yaitu dalam bentuk kajian yang adil dan tidak dalam semangat konfrontatif Timur versus Barat. Nah, jadi menurut Presiden Iran ini kan harus ada dialog etikat baik dalam hal mempelajari satu sama lain, nah, sehingga seimbang dalam kajian keilmuan. Oksidentalisme adalah lawan dari orientalisme. Nah, kalau orientalisme melihat potret kita yang dalam tanda petik Islam dari kacamata Barat, sedangkan oksidentalisme itu justru sebaliknya, dari kacamata memandang Barat dari kacamata dunia Timur atau Islam, yang sangat identik dengan misi kristenisasinya dari kacamata Timur. Jadi memandang orientalisme itu kan dari kacamata Islam, nah, dengan pandangan bahwa orientalis itu ada misi kristenisasinya. Nah, ukuran menentukan Barat
dalam konteks oksidentalisme bukanlah geografis melainkan kebudayaan atau kultur. Jadi kultur ukurannya bukan kebudayaan atau kultur lah. Jadi bukanlah geografis maksudnya dalam menentukan Barat dalam konteks oksidentalisme melainkan dari segi kultur dan kebudayaan. Misalnya kultur Barat atau peradaban Barat. Nah, yang dimaksud di sini adalah terutama mengikuti bidang-bidang pemikiran Barat, misalnya filsafat Barat, sosiologi Barat, antropologi Barat, sejarah Barat, agama-agama Barat, tradisi-tradisi Barat, mulai dari awal masa perkembangan sampai masa kininya, dan juga geografi Barat yang terdiri dari Eropa secara keseluruhan, Amerika tambah Kanada dan Australia. Nah, itu yang dibahas dalam studinya. Hasan Hanafi misalnya mendefinisikan oksidentalisme sebagai sebuah strategi Timur Islam menginvestigasi hal-hal yang berhubungan dengan Barat, yang merupakan budaya dan ilmu, namun maupun yang berkenaan dengan aspek-aspek sosialnya sebagai imbangan yang kontradiktif bagi Orientalisme. Jadi Orientalisme itu kan mengkaji dunia Islam. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari Islam. Meski secara kan ada misi-misi tertentu. Kemudian dibalik kita yang mempelajari dunia Barat dari kacamata Islam, melihat dari mana unsur-unsur pengetahuan mereka sehingga mereka menjadi lebih maju dari umat Islam. Nah, itu yang dikaji. Ripkiel Ka'bad mendefinisikan oksidentalisme sebagai kajian yang dilakukan oleh orang-orang Timur terhadap dunia Barat yang mendominasi dunia. Itu menurut Ripkiel Ka'bad. Menurut Nurholis Majid, oksidentalisme adalah pengetahuan akademik tentang budaya, bahasa, dan bangsa-bangsa Barat. Jadi yang dimaksud oksidentalisme adalah studi tentang pengetahuan akademik tentang baik itu tentang budaya, bahasa, dan bangsa-bangsa Barat secara studi. Menurut Prof. Dr. Burhanuddin Daya, mendefinisikan oksidentalisme itu sebagai suatu aliran atau paham yang berkaitan dengan pengkajian akademik terhadap dan penguasaan pengetahuan tentang dunia Barat dan seisinya yang secara akademik dilakukan para ahli dari Timur dengan cara pandang Timur. Itu menurut Prof. Burhanuddin. Tujuan oksidentalisme sekarang ini adalah mengemban misi keilmuan dan intelektual. Jadi misinya adalah misi keilmuan dan intelektual. Dengan harapan budaya Barat akan dapat dipahami secara kritis juga oleh dunia Timur. Tadi kan orientalis itu dia memahami dunia Timur secara memahami secara kritis tentang dunia Timur oleh bangsa Barat. Nah, sedangkan Oksidentalis itu adalah memahami dunia Barat, budaya Barat, dan sebagainya itu secara kritis juga dipahami secara kritis oleh dunia Timur. Nah, dan juga saling salah paham yang selama ini terjadi antara kedua belah pihak dapat dihilangkan. Nah, jadi kajiannya supaya supaya saling salah paham yang selama ini terjadi di antara kedua belah pihak dapat dihilangkan karena dunia sudah berbeda, beda masanya kemajuan, masa modern. Nah, sudah ada lagi perang istilahnya, ada lagi memperebutkan wilayah-wilayah, karena sudah merdeka dan berdaulat. Oksidentalisme juga bertujuan untuk mengakhiri mitos Barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagai pusat kekuasaan. Jadi ini supaya representasi mengakhiri mitos Barat itu dikatakan bahwa Barat itu superior. Nah, sebagai pusat kekuasaan itu harus diakhiri. Nah, serta mengembangkan Barat ke batas alamiahnya, mengalihkan Barat ke batas alamiahnya, mengakhiri perang kebudayaan, menghapus mitos kebudayaan kosmopolit lah, membuka jalan bagi tercipta inovasi bangsa non-Eropa. Jadi menghapus mitos kebudayaan kosmopolit yang menganggap semua manusia dan semua kebudayaan itu berasal dari satu komunitas yang sama. Nah, itu yang dihapus mitosnya lah.
dan membuka jalan bagi terciptanya inovasi bangsa non-Eropa. Nah, Islam sebagai objek kajian studi antara Timur dan Barat. Nah, perbedaan tipologisnya Barat dan Timur mengenai Islam. Ada beberapa perbedaan, diantaranya misalnya landasan filosofis. Dari menurut epistemologisnya, dunia Barat itu memandang landasan ilmiahnya secara empirik rasional. Tidak ada justifikasi dari yang non-empiris. Nah, ilmu mengutamakan epistemologis, metodik. Nah, kebenaran tertinggi adalah kebenaran ilmiah, science truth. Jadi dari dunia baru secara epistemologis. Nah, landasannya kalau epistemologis itu apa landasannya adalah berdasarkan empiris dan rasional. Jadi baru itu lebih kepada empirik rasional dan tidak ada justifikasi dari yang non empiris. Kemudian ilmunya mengutamakan epistemologis serta metode lah. Kebenaran tertinggi adalah kebenaran ilmiah, jadi lebih kepada mengembangkan kebenaran ilmiah untuk metode dunia barat. Nah, kalau dunia timur landasan ilmiah non empiris yaitu Al-Quran dan hadis sebagai landasan dan rujukan dari temuan rasio empirik. Kalau barat tadi ada pakai non empiris lah. Kemudian ilmunya mengutamakan ontologis dan aksiologis, hakikat ilmu dan berasal dari dan apa aksiologis. Aksiologis lah. Nah, kalau Islam itu ilmu ini mengutamakan ontologis, hakikat ilmu pengetahuan dan aksiologis, nilai dari sebuah kebenaran atau ilmu lah. Kebenaran tertinggi adalah yang bersumber dari absolut ilahiyah, wahyu lah. Nah, kemudian landasan filosofis dari ontologis, kalau dunia barat memandang manusia sebagai titik pusat alam semesta dan orientasinya kepada ilmu serta tujuan aktivitas. Jadi orientasinya pada ilmu dan aktivitas manusia itu sendiri. Kalau dunia timur orientasinya berpusat kepada Tuhan. Nah, kemudian orientasi sebagai titik pusatnya. Kemudian orientasi ilmu dan tujuan aktivitas sama juga orientasi ilmu. Aksiologis. Nah, dunia barat dia memandang dari segi etika. Etika itu relatif dan kondisional. Jadi etika itu relatifnya kondisional. Kalau jadi kadang-kadangnya istilahnya sesuai kondisi. Nah, itu etika. Kalau di dunia timur itu secara aksiologis nilai adalah sebuah nilai kebenaran. Nilai kebenaran relatif. Kalau kita di dunia timur kebenaran etika atau etika itu nilai dari sebuah etika itu adalah mutlak dan konstan. Nah, jelas sudah. Itu kajian objek kajian di antara timur dan barat. Kemudian problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Nah, pendekatan studi area merupakan pendekatan yang meliputi bidang persejarahan. Jadi pendekatan studi area tadi kawasan itu dia meliputi persejarahan, kemudian linguistik dan semua cabang ilmu serta pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Peradaban dan kebudayaan terhadap keadaan masyarakat di suatu wilayah kawasan. Nah, problematikanya yang dihadapi pada penelitian dengan menggunakan penelitian studi area tadi, dalam studi Islam misalnya, dan komunitas muslim berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Jadi berbanding lurus lah besarnya. Jadi antara studi area dengan dalam studi Islam itu dan komunitas muslim berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Semakin kompleks objek yang menjadi sasaran pendidikan, maka akan semakin luas wilayah yang dijangkaunya. Semakin besar pula persiapan yang dilakukan untuk menerapkan studi area. Jadi harus berbanding lurus sama istilahnya luas. Nah, jadi ketika kajian objek area tadi, kawasan tadi, maka tentu itu akan menjadi semakin kompleks objek yang menjadi sasarannya. Nah, sasaran pendidikannya dia bisa meliputi mengenai komunitas muslimnya dan sebagainya. Nah, dia juga meliputi bahasa, kemudian budaya, kemudian sejarahnya. Nah, itu yang menjadi semakin kompleks objek kajiannya. Nah,
Karena Pak, semakin luas wilayah yang dijangkau, maka akan semakin besar pula persiapan yang dilakukan untuk menerapkan studi area tersebut. Prospek pendekatan studi area dapat dikatakan sangat baik. Nah, jika hal ini mengingat perlunya dibangun saling pengertian dan kerjasama antara komunitas muslim dunia yang meliputi luas wilayah mencapai 31,8 juta kilometer atau sebanding dengan 25% dari seluruh wilayah dunia. Nah, wilayah dunia ini 25% dari seluruh wilayah dunia itu komunitas muslim yang ada di dunia itu. Nah, kalau diwilayahkan tuh kawasannya, maka 25% dari seluruh wilayah dunia, memanjang dari Indonesia sebelah timur hingga Senegal sebelah barat, serta dari utara Turkistan hingga ke selatan Mozambik, dengan jumlah populasi umat Islam mencapai 1.334 juta jiwa. Mayoritas hidup di dunia Islam, lebih kurang miliaran. Nah, dan selebihnya hidup sebagai minoritas, lebih kurang 344 jutaan. Minoritas muslim tersebut yang terbanyak berada di India dan China. Itu minoritas yang paling banyak minoritas. Nah, sekian. Oke, sekian materi kita. Nah, sudah habis. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Dari materi kita tentang studi Islam kawasan. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah wawasan bagi kita semua, apa-apa yang kurang dan tidak apa yang kurang dalam penjelasan tadi dan mungkin masih belum bisa dipahami secara bahasa dan lain sebagainya, mohon minta maaf sebesar-besarnya, minta maaf, minta halal, minta ridho, dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan berkah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di kolom komentar di video YouTube di bawah inilah. Terima kasih.